ada di tempat ini, kita bisa memanfaatkan waktu yang sangat singkat karena kunjungan kerjanya Pak Wamen. Jadi yang tersedia saya minta diserahkan oleh Pak Wamen. Dan itu, jadi PTSL sekarang, tahun-tahun sebelumnya dikenal Prona, dengan PTSL, BPN sudah berubah. Jadi yang PTSL itu harus kita selesaikan satu kelurahan. Yang tadi Pak Kakan ada bilang 3M, mendekat, merapat, dan menyeluruh. Tapi Pak Kakan ditambah makan, minum, dan lain-lain itu tadi, 3M. Jadi kita nanti semua, jadi bukan hanya masyarakat, semua aset pemerintah, TNI, Polri, tempat ibadah yang ada di atas tanah itu di kelurahan itu harus selesai. Yang belum sertifikat semua wajib diukur, dipetakan, dan didaftarkan, termasuk yang sengketa. Yang sengketa ada masalah tetap kita harus ukur supaya kita tahu masalahnya di lapangan. Kalau belum pernah diukur, BPN belum pernah, masalah itu tidak pernah akan selesai. Itu jadi wajib dipetakan semua. Itulah yang namanya PTSL. Pendaftaran tanah sistematis, lengkap. Kalau Prona dulu dicari-cari mana yang siap. Makanya 2019, 2018, 2017 seluruh Papua kerja mencari yang enak-enak. Tapi setahun ini wajib. Nah, makanya tadi Pak Kakan lapor dari 1.500. Kenapa berkurang? Karena kita begitu mulai berjalan dihadapi dengan wabah secara nasional dan internasional. Nah, akhirnya kita pakai masker hari ini karena COVID. Jadi kita refocusing semua anggaran dikurangi. Yang tadi ada Redis, ada PTSL, IP4T, dan lain-lain. Yang bisa meroket cuma PTSL saja. Jadi yang belum sempat, tetap siapkan berkasnya untuk tahun depan. Atau Bapak Ibu punya lokasi di mana harus disiapkan alasaknya. Prinsipnya PTSL, BPN datang, alasaknya harus tersedia. Jadi pelepasan ke KTP, kartu keluarga, PBB, dan lain-lain persyaratan harus lengkap. Masyarakat siapkan. Yang masih kurang, ini nanti saya minta peran serta dari Pak Bupati, pemerintah daerah. Jadi kita ada SKB 3 menteri. Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Tertinggal. Jadi itu biaya persiapan untuk patok dan lain-lain seharusnya bisa dibantu oleh pemerintah daerah. Itu mungkin saya minta Pak Wakil Bupati, kebetulan ada, tolong membantu masyarakat kita. Jadi itu SKB ada, jadi dari APBD bisa membantu masyarakat untuk alasak. Jadi BPN dengan APBN kita cuma tahu ukur, proses selesai, dan diserahkan di setiap kampung seperti ini. Itu program yang sekarang. Jadi ke depan kita akan kerja begitu terus. Bukan di Merauke saya, seluruh Papua saya begitu. Terus yang berikut kita akan melakukan pemetaan tanah-tanah adat. Itu juga masih dalam proses semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk atas perhatian dan selamat kepada yang menerima sertifikat hari ini. Yang belum, bersabar dan menyiapkan alasaknya untuk kita daftarkan di tahun depan. Mungkin itu saja, terima kasih, waktu saya kembalikan. Shalom, selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Kakanwil BPN Provinsi Papua atas perkenaannya memberikan sambutan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Merauke. Kepada Bapak Sularso, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Salam. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang beserta rombongan, selamat datang di Kabupaten Merauke, Pak. Mudah-mudahan perjalanan Bapak ke Kabupaten Merauke ini membuat hati kita semakin senang, masyarakat Kabupaten Merauke, karena beliau membawa program sertifikasi tanah yang tadi disampaikan oleh
oleh Bapak Kanwil Pertanahan luar biasa. Kita ketahui bersama persoalan tanah di Kabupaten Merauke saat ini menjadi persoalan yang perlu perhatian bersama, dan kami merasa bersyukur Bapak Wakil Menteri telah hadir bersama kami. Mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan solusi yang kita hadapi bersama selama ini. Yang saya hormati pula Bapak Kanwil Pertanahan Provinsi Papua, Bapak Kapolres yang saya hormati, Bapak Dandim, Kakanca Kabupaten Merauke yang saya hormati, Bapak Sekda yang saya hormati, pimpinan OPD, Bapak Asisten yang saya hormati, dan tentu saja saya tidak bisa sebut satu persatu yang hadir bersama kita, Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kabupaten Merauke juga yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini di tengah situasi pandemi corona yang masih melanda beberapa negara, bahkan kita di Provinsi Papua masih terus mengalami peningkatan, dan Kabupaten Merauke akhir-akhir ini juga mengalami peningkatan. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa aktivitas, dan saya tetap bermohon berharap kepada kita semua untuk senantiasa ikut protokol kesehatan, terutama jaga jarak, pakai masker, dan juga cuci tangan, sehingga kita juga bisa mengatasi atau mengurangi penyebaran COVID-19 yang memang menurut kita ini sangat berbahaya sekali. Ini tidak mengenal usia, tidak mengenal umur, kapan saja ya, siapa saja bisa cenderung untuk bisa terkena COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Wamen yang saya banggakan dan saya hormati beserta rombongan, kali ini adalah acara yang cukup sederhana. Mohon maaf sekali karena memang situasi lagi pembatasan juga di daerah kita, Pak Wamen, izin kami laporkan. Namun demikian aktivitas ekonomi tetap berjalan, kegiatan tetap berjalan di Kabupaten Merauke dalam situasi COVID kita terus berjalan bersama-sama masyarakat. Namun demikian kami juga terus mengedepankan social distancing yang memang menjadi program pencegahan virus COVID-19, dan Pak Wamen beserta rombongan luar biasa dalam situasi yang sangat serba terbatas. Kami sempat mendapatkan informasi kegiatan sampai di Bovendigul, bahkan di Jayapura, Bovendigul, dan sekarang di Merauke. Lewat darat lagi, mungkin Pak Wamen sudah melihat bagaimana luas wilayah kita di Papua, terutama kita di wilayah selatan. Dulu Merauke ini, Pak Wamen izin ingin saya sampaikan bahwa kabupaten yang memang sangat luas sekali, sangat luas, dan kami sudah pemekaran tahun 2004, Asmat, Mapi, dan Bovendigul. Sampai sekarang juga Merauke masih menjadi kabupaten terluas, ya kurang lebih 46.000 km persegi luas Kabupaten Merauke. Nah, ini menjadi kebanggaan tersendiri. Namun demikian juga menjadi tantangan bagi percepatan pembangunan yang ada di Kabupaten Merauke, karena dengan luas wilayah yang cukup luas, bahkan terluas di Indonesia, kabupaten yang terluas di Indonesia, jarak tempuh pendekatan pelayanan pemerintah ini juga menjadi satu kendala, dan jumlah penduduk kita yang tersebar di berbagai macam desa, kampung yang letaknya cukup jauh-jauh, ini juga menjadi tantangan kita tersendiri. Dan juga salah satu potensi yang kita miliki adalah potensi di bidang pertanian. Oleh sebab itu
kehadiran Bapak Wamen beserta jajaran dan Pak Kanwil ini merupakan solusi dari beberapa masalah yang memang sudah bertahun-tahun yang kita hadapi. Masalah sertifikat tanah ini sebagian besar wilayah adat kita, bahkan bukan sebagian besar, hampir 100% wilayah adat kita ini sekarang belum ada yang bersertifikat. Bahkan masyarakat saya menggunakan aset tanah adatnya hanya untuk berdiam, tinggal mencari nafkah, dan bukan menjadi lahan produktif seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Dengan adanya program sertifikasi ini, mudah-mudahan ini menjadi jaminan masa depan masyarakat kami yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi maupun untuk pengembangan yang lainnya, dan ini menjadi sebuah kenyamanan juga untuk masyarakat kami, karena persoalan sertifikat yang paling besar di sini adalah masalah hak yang tumpang tindih, yang setiap saat ada persoalan di mana satu lahan bisa dimiliki oleh 2-3 orang, dan ini sering sekali terjadi. Oleh sebab itu penataan kembali yang dilakukan oleh Kementerian TR ini mudah-mudahan menjadi solusi bagi masyarakat kita yang ada di Kabupaten Merauke. Nah, kami berharap juga Pak Wamen untuk kedepannya mungkin kami atas nama masyarakat Kabupaten Merauke juga menginginkan program ini tetap berjalan dengan jumlah yang cukup. Bahkan kalau kami ingin, kalau bisa ditingkatkan dari yang ada sekarang, targetnya kemarin kami sudah diberikan sekitar 700. Tahun depan bisa dialokasikan lebih sesuai dengan pemerintahan Pak Kakanwil. Nanti kita akan rapatkan bersama untuk alasannya, mungkin bisa kita bicarakan sehingga masyarakat bisa diringankan untuk bebannya, tidak menjadi beban masyarakat secara langsung tapi menjadi beban pemerintah daerah. Ini harapan kita, mudah-mudahan kita bisa bersinergi sesuai dengan apa yang menjadi masalah yang ada di Papua, khususnya kita di Kabupaten Merauke. Memang saya ingin menyampaikan pesan dari beberapa masyarakat, Pak Wamen. Selama ini proses pengurusan sertifikat sudah dirasakan mudah, tidak terlalu sulit. Namun demikian masih diharapkan kembali. Ini ada kemajuan yang luar biasa, tapi masih bisa diharapkan kembali dari sisi jangka waktunya. Kalau boleh pelayanannya ditingkatkan dan dipercepat sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan sertifikat tersebut. Demikian yang saya sampaikan secara singkat. Mohon maaf karena waktunya memang sangat terbatas. Kebetulan beliau juga mau langsung kembali ke Jakarta. Kita doakan bersama-sama semoga perjalanan Pak Wamen bersama rombongan tiba dengan selamat di Jakarta tanpa halangan apapun. Terima kasih Pak Wamen. Kami mohon maaf sebagai pemerintah daerah Kabupaten Merauke juga mewakili masyarakat apabila dalam pelayanan kami sangat sederhana. Sesungguhnya dalam kesederhanaan ini asas manfaat yang kita dapatkan sungguh besar dengan kehadiran Pak Wamen beserta jajarannya, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya selama ini. Bapak Kepala Pertanahan Kabupaten Merauke ini luar biasa, koordinasi setiap kegiatan terus dilakukan beberapa kali, termasuk pengukuran tanah yang dilakukan dan program sertifikat yang dilakukan di Tanah Miring, kemudian di Semangga dan di distrik Malin selama ini berjalan dengan baik, dan masyarakat menerima ini sebagai sebuah penghargaan yang luar biasa karena memang sertifikat ini merupakan harta karun bagi masyarakat kita yang bisa digunakan untuk mendorong aktivitas ekonomi maupun untuk mendorong kebutuhan-kebutuhan yang lain. Demikian, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dalam penyambutan kami. Kami selanjutnya ingin arahan dan pandangan dari Bapak Wamen sehingga ke depan program ini bisa berjalan jauh lebih baik lagi. Terakhir Pak Wamen, kami juga ingin menyampaikan bagaimana
keberadaan masyarakat adat kita yang memang luas lahannya sangat banyak, dan mungkin kalau bisa kita sama-sama pikirkan, saya menginginkan bahwa kepemilikan hak ulayat ini juga menjadi perhatian khusus. Bahkan kalau boleh ada sertifikat khusus untuk orang asli Papua yang di hak ulayat. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi harapan kita semua, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi perlindungan hak ulayat untuk masyarakat adat, sehingga tanah tidak dengan sembarang bisa dijual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini menjadi perhatian kita semua. Demikian, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Salam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Merauke. Selanjutnya, sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kepada Bapak Surya Chandra, kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih Pak Wakil Bupati, Pak Kepala Kantor Pertanahan Merauke, Pak Kepala Kanwil Papua, Bapak Kapolres, Pak Dandim yang sudah berkenan. Kalau Pak Kapolres ini pernah saya lihat lagi action ya Pak di Sarinah. Ternyata dirimu di sini. Itu beruntung atau gimana tuh Pak dikirim ke sini? Oh, untung. Namanya sudah untung, jadi dimanapun Pak Untung tetap. Terima kasih buat Ibu Bapak yang sudah hadir di sini, juga Pak Sekda dan teman-teman ATR BPN semua. Khususnya buat yang nanti akan mendapatkan sertifikat yang kami siapkan. Penting dipahami bahwa sertifikat tersebut itu tidak, prosesnya nggak gampang gitu, panjang. Jadi mesti diperiksa betul-betul, mesti dicek betul-betul, dan itu pun belum tentu betul. Jadi memang intinya kita ingin ada kepastian hukum di tanah ini, di negeri ini. Presiden sudah mengamanatkan supaya semua tanah bukan disertifikatkan, tapi didaftarkan semuanya. Apakah itu yang sudah dikuasai atau yang sudah dimiliki. Nah, dalam konteks Papua jadi unik seperti tadi kata Pak Wabub, ada tanah adat sini. Nah, tanah adat ini belum tentu bisa kita sertifikasi, tapi wajib didaftarkan. Jadi paling tidak kita tahu, oh di situ ada klaim-klaim masyarakat. Bagaimana mengaitkan dengan hukum nasional, bagaimana dengan kepentingan yang lain, dan seterusnya. Papua butuh perhatian khusus, dan barangkali itu juga alasannya ada otonomi khusus. Nah, tapi apa sih yang dimaksud dengan kekhususan tersebut? Kita tampaknya masih harus lebih banyak berdiskusi. Nanti pelan-pelan dari kunjungan seminggu ini saya sudah mulai dapat ide-ide berbagai hal, catatan-catatan, ketemu dengan Pak Sekda di provinsi, Pak PJS Bupati, banyak banget PJS di sini ya, mau pilkada sih ya. Terus juga terakhir dengan Pak Wabub, Pak Bupati ya, Jayapura udah ketemu juga. Banyak hal yang saya memberi apa ya, tantangan banyak Pak. Banyak banget tantangan di Papua ini, tapi juga peluang sesungguhnya. Jadi kalau ngelihat Boban Bigol itu, mereka kekurangan beras. Yang menarik, Merauke kelebihan beras. Kenapa nggak saling berdagang aja gitu? Rupanya tidak sesederhana itu. Makanya tadi saya dapat inspirasi dari Pak Wakil Bupati. Mungkin Selasa kita coba besok ya, ketemuan dengan yang pertama dulu dah, Wamen PUPR. Pak WMP, dia ditugaskan khusus. Memang di tim Wamen itu ada 12 ya, 12 orang Wamen. Pak WMP ini salah satu putra Papua. Bukan salah satu, satu-satunya putra Papua di 12 orang itu. Dia punya tugas memperhatikan Papua. Dan sekarang saya juga udah jatuh hati sama Papua, Pak. Dan barangkali kita bisa berkolaborasi. Nah, kita mulai dari situ. Sorenya saya ketemu dengan Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal, Pak. PDT dari Kemendes, PDT-nya itu Pembangunan Daerah Tertinggal. Papua masih masuk sebagian di PDT tersebut.
Dan Pak Dirjen ini sangat antusias. Beliau yang menyarankan jangan naik pesawat dari Digul ke Merauke, katanya. Naik mobil. Emang bisa Pak, karena kita pas awal-awal mau rencana itu kirimin videonya yang lumpur, jadi truk susah banget lewat. Waduh, serem banget ini. Ternyata nggak sejelek itu ya. Jalannya bagus, entah bagaimana saya gak tahu puyeng Pak Kanwil dan Pak Akan. Kita batalin pesawat sebagian, kita naik mobil. Saya rada pede karena dipinjemin mobil Wakil Bupati Bovendigul Pak, yang kebetulan lagi cuti. Mobilnya keren kayak Bapak punya itu, 4x4. Sejelek-jeleknya kita bisa lewat lah gitu. Dan ternyata memang bisa lewat. Cuman memang perlu konsolidasi banyak banget. Itu baru satu perjalanan Pak. Baru satu perjalanan dari Digul ke Merauke. Kebayang nggak gimana kita akan menata produksi? Pertama penyediaan lahan, produksi, pemasaran, hingga pembelian beras. Presiden minta supaya dibangun food estate. Food estate berulang-ulang. Pusat itu udah mikir gimana caranya kita siapin food estate. Di sini ternyata udah ada food estate sendiri nih, lokal, Merauke itu. Dan salah satu tiang pancangnya Transmigran. Dan saya senang banget Pak Suharto ini adalah putra Transmigran di sini. Transmigran pertama tahun 60 sebelum bergabung sama Indonesia berarti itu ya. Papua masih Belanda atau 59 ya Pak bergabungnya. Nah itu jadi menarik bagi kami khususnya di Kementerian ATR BPN yang memang urusannya pertanahan. Tetapi normalnya dulu Pak BPN itu kan sendiri. Sekarang jadi ATR. BPN itu kerjaan normalnya adalah pendaftaran tanah, sertifikasi tanah, pencatatan tanah segala macam. Jadi kayak catatan sipil kira-kira untuk pertanahan. Sekarang dengan jadi kementerian, rupanya tugasnya menteri, tugas saya juga, tugas kami di kementerian tidak selesai dengan sertifikat kayak tadi atau nanti ini. Setelah itu sertifikat diberikan, Ibu Bapak ada peningkatan pendapatankah? Sedikitnya 25% dari sebelum dapat sertifikat. Ini nilainya Pak. Kita itu kinerja diukur apakah terjadi peningkatan pendapatan. Persoalannya kami masih sibuk pekerja BPN yang dulu sertifikasi selesai, rupanya tidak. Nah, kenapa jadi tidak? Karena kita nggak punya kemampuan untuk pemberdayaan. Siapa yang punya? Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, Kementerian KKP, Kementerian apa lagi itu? Desa, PDT. Semua punya anggaran pemberdayaan, tapi tidak pernah atau belum cukup efektif sinkronisasinya dengan pekerjaan kami. Jadi tugas saya begitu diangkat jadi wamen, yang seperti Bapak minta tadi Pak, saya kumpulin semua, mau dari kementerian manapun, saya nggak mau pusing dah. Targetnya ini, siapa yang tanggung jawab, ayo kita rapat. Cuma fasilitasi Pak, kadang-kadang teman-teman dirjen, teman-teman eselon 1, eselon 2, cuma butuh ada yang fasilitasi. Begitu ketemu, kumpul kesepakatan, dia bawa ke atasannya, jalan tuh Pak. Cuman siapa yang jadi fasilitator? Belum punya yang efektif. Dan beruntungnya ATR BPN itu punya gugus tugas reforma agraria. Ini tusinya salah satunya melaksanakan reforma agraria Pak. Dan anggotanya satgas-satgas di dalam gugus tugas itu adalah berbagai kementerian lintas sektor. Jadi saya yang ditunjuk sebagai koordinator pelaksana gugus tugas reforma agraria pusat bisa rapat sama siapa aja di kabinet. Gampangnya begitu nih. Rupanya nggak cuma kabinet Pak, karena kita kementerian pusat, sama gubernur manapun, sama bupati manapun, sama lurah manapun, sama kepala kampung manapun. Selama kita memfasilitasi, rasanya nggak ada yang nolak Pak. Jadi kalau Pak Larso butuh, Bapak punya mimpi, punya ide, pakai aja GTRA Kabupaten Merauke, Bapak bisa perintahkan saya tuh, Pak hadir dong, supaya apa? Supaya kita bisa ada solusi. Jadi saya punya gambaran masalah daerah apa, pusatnya bagaimana kita cari solusi. Dan inilah barang paling mewah yang namanya pemerintahan itu, koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama. Rasanya dengan Merauke ini kita bisa banyak lakukan.
Merauke ini menjadi pintu masuk untuk Papua barangkali, khususnya dari laut masuknya dari sini. Kalau Jayapura mungkin pesawat segala macam. Dan selatan ini saya nyusurin dari Jayapura terus ke bawah, semua yang perbatasan. Jadi beberapa kali mampir ke pos-pos kecil yang di Bapak punya anak buah itu, yang mungkin udah setahun di situ nggak ada apa-apa Pak, cuma nungguin. Yang terakhir kita lihat lagi tanam jagung. Aduh, saya cuma ngebayangin pejuang NKRI ya di situ tuh, pojok-pojok itu yang nggak pernah kelihatan. Jadi kami upayakan sambil jalan tuh mampir-mampir pos polisi Pak yang di Wates itu, Waras ya, yang dekat-dekat Sekawas itu. Nah ini hal-hal begini yang bikin Wates, mirip-mirip sih. Dan bagi kami ini sebuah pembelajaran luar biasa. Terima kasih Pak Wabub, Pak Kanwil, Pak Kakan. Ini menutup satu rangkaian pembelajaran buat saya dan saya akan ingat terus. Mudah-mudahan mulai besok kita bisa mulai konsolidasikan. Nanti kita akan bikin laporan dari perjalanan ini. Mudah-mudahan bisa kita share juga ke Pak Wabub. Dan besok kita ada berencana ketemu dengan Pak WMP, Wamen PUPR. Mudah-mudahan juga bisa ya. Karena dia di WA jawabnya lama, ditelepon nggak diangkat. Modelnya begitu tuh orang ternyata. Oke lah, saya nggak peduli. Pokoknya dia model gitu, saya jabanin sampai dia mau, kira-kira gitu. Udah tanggung, udah terlambat kalau cuman ngobrol aja nggak mau sih. Itu kita kehilangan kesempatan luar biasa. Terima kasih sekali lagi buat ibu bapak semua. Selamat buat yang nanti akan mendapatkan sertifikat. Jangan gampang-gampang digadein ya. Nanti kalau digadein dirimu dapat duit sesaat nggak mampu bayar, hilang. Jadi perlu dipikirkan dengan matang. Kalau memang yakin, lakukan. Jadi ada modal awal. Ini lagi dunia lagi penuh tantangan ini. Kita belum tahu COVID sampai kapan, dan COVID ini menentukan banyak hal dalam konteks pembangunan kita. Demikian, makasih banyak. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wakil Menteri, dimohon untuk tetap di depan. Sekaligus kami undang kepada Bapak Kakanwil dan Bapak Wakil Bupati untuk secara simbolis menyerahkan sertifikat kepada wakil penerima sertifikat PTSL 2020 di Kabupaten Merauke. Media tolong mundur, ini sampai sini. Media tolong mundur. Yang pertama, Bapak Sakeus Rahan Tokman, 65 tahun, honorer. Tolong tuh Pak, sampai sini nanti Bapak Wali. Pak, udah ditandatangan belum? Jangan di sini, belakang. Selanjutnya Bapak Buang Mulyadi, 75 tahun, peternak dan petani. Covid Mas, corona, minta maaf ya. Minta maaf ya. Habis ini soalnya nih Bapak Menteri.
Selanjutnya Bapak Samsul Rahayaan, 58 tahun, guru. Silakan mundur dulu sampai sini. Mundur dulu, mundur, Pak. Pak, Ibu, tolong mundur, Pak. Pak, saya geser, Pak. Tolong, Pak. Pak, mundur, Pak. Sini, Pak. Sampai sini, Pak. Belakang, Pak. Belakang. Masih ada, Pak. Selanjutnya Bapak Alex Ervando Kaize, 26 tahun, honorer. Honorer di mana? Oh, Lurah Sakai. Mudah-mudahan juga dengan sertifikat ini kita langsung dapat PSN-nya nanti. PSN. Oh, ini sudah bertanggung. Ya, mudah-mudahan dijadikan modal usaha seperti yang Pak Amin tadi supaya menambah ada ekonomi bertambah. Begitu Pak Amin. Ya, Pak. Saya tuh mundur sampai sini, mutar. Selanjutnya Ibu Rutria Natalia Wahafimo, 26 tahun, honorer. Foto. Selanjutnya Bapak, Oh iya ini aja. terakhir Bapak Lono Mulyo Harjono, 50 tahun, guru. Pagi-pagi dia belum punya lagi. Mohon izin kepada Bapak Ibu hadirin, setelah acara penyerahan sertifikat dapat dilanjutkan dengan acara foto bersama. Sertifikatnya ditunjukkan. Dapat sedikit. Oke. Jadi 3, 2, 1. Sekali lagi Pak. 3, 2, 1. Gaya bebas boleh. 3, 2, 1. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, kepada Bapak Wakil Menteri, Bapak Kakanwil dan Bapak Wakil Bupati. Dipersilakan untuk kembali ke meja, ke tempat duduk. Oh ini Pak Ikan mau KTP jadi yang 100%. Sudah makanya siap. Kasih banyak. Ya, kasih banyak. Yang tadi yang Mendengarkan lagu Tanah Papua, dimohon hadirin berdiri. menuju sudah ketemu di sini di kelurahan. Kelurahan Seribu.